Sampah yang menggunung di sejumlah titik di kota Depok, Jawa Barat ramai diperbincangkan warganet. Pasalnya, sampah sudah meluber ke badan jalan hingga mengganggu pengendara dan warga. Pemerintah Kota Depok, yaitu Wali Kota Depok, merespon video viral yang kian meresahkan warga. Ya, pertama terkait dengan yang kemarin diviralkan teman-teman sudah langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman DLHK, dan saya akan segera membentuk Satgas sampah. Artinya untuk kondisi-kondisi yang seperti kemarin akan langsung ditindaklanjuti, akan berkeliling terus Satgas ini untuk mengatasi sampah-sampah liar yang ada di Kota Depok ini, yang untuk reaksi atau respon terhadap laporan-laporan atau kondisi-kondisi di lapangan. Selain pembentukan Satgas, Pemkot juga sudah bekerjasama dengan perusahaan swasta untuk pengelolaan sampah Kota Depok. Pemerintah menyediakan lahan 2 hektar untuk pembangunan pengelolaan sampah kota. Pemerintah juga akan mendorong pemilihan sampah di tingkat RW untuk mengurangi beban TPS dan TPA. Dikarenakan TPA Cipayung mengalami overload dan kendaraan pengangkut sampah menuju tempat pembuangan sampah sementara terbatas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Penumpukan sampah juga terjadi di kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Tumpukan sampah karena keterbatasan armada pengangkut ke tempat pembuangan akhir. Dan berikut liputan jurnalis iNews Hadisti Arifah. Pemirsa, tumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati hingga saat ini masih terlihat menggunung. Di belakang saya terlihat saat ini proses pemindahan dan juga pengangkutan sampah tengah dilakukan. Kalau kita lihat tumpukan sampah yang menggunung di Pasar Induk Kramat Jati ini ketinggiannya mencapai lebih dari 4 meter. Tentunya ini juga menyebarkan aroma yang tak sedap dan juga menyengat sehingga cukup mengganggu aktivitas pasar, baik itu kepada para pedagang maupun juga pada para pengunjung. Tak jarang saya melihat pengunjung di Pasar Kramat Jati ini yang melintasi kawasan tumpukan sampah ini terlihat menutup hidung dan juga mulut mereka karena terganggu dengan aroma yang menyengat dan juga tentunya tak nyaman. Bahkan saya pun ini tadi berjarak sekitar 10 meter dari tumpukan sampah ini, aromanya pun masih begitu menyengat tercium oleh diri saya sendiri. Dan kemudian juga penyebab utama dari tumpukan sampah yang menggunung di Pasar Induk Kramat Jati ini disebabkan oleh tingginya aktivitas pasar, khususnya komoditas pedagang sayur dan juga buah yang menghasilkan sampah organik dalam jumlah besar setiap harinya dan tidak sebanding dengan truk pengangkut sampah yang biasanya idealnya ini beroperasi sebanyak 15 unit setiap harinya, namun dalam beberapa hari ini hanya dioperasikan sebanyak 8 unit karena dalam proses perbaikan. Nah, kalau di Pasar Induk Kramat Jati ini setiap harinya sampah yang dihasilkan ini mencapai 120 hingga 150 ton sehingga truk-truk yang beroperasi ini tidak dapat mengangkut seluruhnya sampah yang menumpuk di lokasi pasar ini. Dan dari Pemprov DKI Jakarta bersama juga dengan pemerintahan Kota Jakarta Timur ini juga telah berusaha melakukan upaya untuk proses pemindahan dan juga pengangkutan sampah yang memang sudah dilakukan dalam 4 hari belakangan ini. Ditargetkan akan selesai dalam 5 hari. Berupa upaya yang dilakukan ini adalah dengan mengkerahkan sebanyak 13 unit kendaraan berat, kemudian juga 10 unit tronton dan juga 2 unit sekop guna mempermudah proses pengangkutan dan juga pemindahan sampah ini nantinya ke tempat pembuangan akhir Bantar Gebang, Bekasi. Dan ditargetkan proses pemindahan dan pengangkutan sampah ini akan rampung pada 11 Januari 2026. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Rama Romadona, iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil menangkap dan membongkar pabrik rumahan pembuatan senjata api rakitan di Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, 5 orang dan puluhan senjata api turut disita. Kemudian sudah diamankan, berikut ada barang bukti 1 senpi kemudian. Sebanyak 5 pelaku perakitan dan penjual senjata api rakitan ditangkap di beberapa lokasi berbeda di wilayah Bandung dan Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Dari penangkapan para pelaku ini, Subdit Resmo Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat menggeledah rumah pelaku di wilayah Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Puluhan senjata api rakitan, ratusan amunisi, dan alat membuat senjata api rakitan disita dari rumah pelaku.
Pengungkapan industri rumahan senpi rakitan ini berawal dari pengungkapan sejumlah aksi kriminal di Jabodetabek, di mana para pelaku menggunakan senjata api rakitan dalam setiap aksinya. Tertangkapnya para pelaku kejahatan membuat pihak kepolisian menelusuri asal-usul senjata api yang digunakan para pelaku. Subdit Rasmob Polda Metro Jaya bersama Polda Jawa Barat berhasil membongkar praktik home industri perakitan senjata api ilegal di wilayah Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian aksi kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana para pelaku dalam setiap aksinya menggunakan senjata api rakitan. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil menangkap 5 terduga pelaku. Untuk proses pemeriksaan, para pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya. Buruh bandar saat melakukan gerebek kampung narkoba di kota Medan, polisi menyamar sebagai pembeli. 1 orang bandar dan barang bukti 100 gram narkotika jenis sabu berhasil diamankan. Personil unit Reskrim Polsek Medan Helvetia melakukan penggerebekan di kawasan Jalan Kelambir 5, Gang Alang, Medan, Sumatera Utara. Satu persatu gubuk narkoba yang diduga jadi tempat pesta narkoba diperiksa dan alat hisap bong serta plastik klip sabu bekas pakai pun ditemukan di lokasi. Tak mau kehilangan targetnya, polisi melakukan pengembangan dengan menyamar sebagai pembeli untuk meringkus Darwis, seorang pengedar narkoba. Petugas mendatangi tersangka di lokasi yang sudah disepakati dengan barang bukti 100 gram sabu seharga 20 juta rupiah. Penyamaran berbagai terhadap pelaku dan ditawarkan oleh pelaku kepada penyelidik yang melakukan penyamaran berbagai. Pada saat tersangka menunjukkan barang bukti narkotika itu langsung dilakukan penangkapan. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti 1 plastik klip sabu seberat 100 gram serta 1 unit handphone untuk bertransaksi narkoba. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Sementara polisi melakukan pengejaran terhadap 1 pelaku lain bernama Anto yang diketahui sebagai pemasok narkoba. Informasi selanjutnya, angin ribut mengamuk di wilayah Pangandaran, Jawa Barat membuat warga panik. Peristiwa yang terjadi Sabtu siang kemarin ini mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak parah dan fasilitas umum ikut terdampak. Angin ribut disertai hujan deras terjadi